Selamat siang, salam. Yang saya hormati para anggota DPD RI, Pak Wahidin Halim dari Papua Barat. Bisa berdiri Pak Wahidin. Ini Pak Wahidin Halim dari Papua Barat. Di samping Pak Wahidin ini ada Pak Anang Suprihantono dari Lampung, Bapak Ibu sekalian. Di samping Pak Anang, ini ada orang tua kita yang membawa saya ke tengah Bapak Ibu semua, yaitu Bapak Paulus Sumino. Lalu di sebelahnya ada Pak Abdurrahman dari Banten. Sebetulnya ada kawan satu lagi, tetapi karena fisiknya tidak sehat, tadi pagi beliau kembali ke ujung pandang, yaitu Pak Dr. Budi Doku. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Komandan Pantas, Pak Komandan Kodim atau Dan Ramil, Ibu Serenda, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Bapak dan Ibu semua, perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua, sebetulnya kami ini sedang reses. Apa itu reses? Libur. Reses itu bukan libur, Bapak. Reses itu anggota DPR dan anggota DPD RI itu kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melakukan aktivitas penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dia wakili. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena kecintaan kami kepada masyarakat Papua, kami tidak reses, tetapi kami ke Papua, Bapak Ibu sekalian. Kami berangkat hari Senin. Ini perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu semua. Hari Senin sampai di Papua, jam 5 pagi di Biak, jam 5 pagi di Biak. Lalu kami istirahat sebentar. Lalu kemudian kami naik Susi Air, ke daerah Waropen, Lalu naik Susi Air, lalu kemudian kami naik speedboat 2,5 jam ke calon Kabupaten Gomin Sisisare, Lalu kami bertemu dengan masyarakat, seperti ini. Lalu dari calon kabupaten itu kami naik boot, speedboat kembali ke Biak, lebih kurang 4,5 jam. Di tengah perjalanan, speedboatnya itu mesinnya mati, Bapak. Sehingga kami terombang-ambing di atas laut sana 20 menit, Kami sudah memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena mesinnya mati, mesinnya rusak. Lalu kami harus merapat dulu di Yapeng Timur, Baru sampai di hotel di Biak semalam, jam 2 pagi. Jam 5 pagi kami sudah harus terbang dari Biak ke Jayapura. Lalu dari Jayapura kami menemui Bapak Ibu sekalian untuk pembentukan daerah otonomi baru di tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir dengan Bapak Ibu sekalian ini karena tanggung jawab kami sebagai anggota DPD RI yang merupakan perwakilan daerah dari seluruh Indonesia untuk agar seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa lebih sejahtera dari hari ke hari, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya daerah otonomi baru di tempat ini itu pembentukannya hanya tinggal menunggu waktu saja, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Pak Presiden kita sudah memberikan ampres. Apa itu ampres? Surat ke DPR
agar calon kabupaten di tempat ini itu segera dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI. Perlu Bapak Ibu ketahui, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret 2013, apabila daerah ingin memekarkan diri, kemudian tidak melibatkan DPD RI, maka calon kabupaten itu tidak sah. Nah, jadi betapa strategis dan pentingnya DPD RI ini, yang aspirasi Bapak Ibu semua itu diwakili oleh Bapak Paulus Sumino, orang tua kita ini. Kalau Pak Paulus Sumino tidak mengajak saya, ya, atau karena bukan beliau yang mengajak saya ke calon kabupaten baru, ya, dari yang kita sebut dengan Kabupaten Bogoga, ya, yang terdiri dari 7 distrik ini, ya, mungkin kami tidak ke tempat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi berikan aplaus untuk orang tua kita Bapak Paulus Sumino. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengabsen Bapak Ibu sekalian. Boleh Pak ya? Bukan guru saja yang mengabsen muridnya. Saya juga ingin mengabsen. Kalau tidak ada, tidak apa. Ada masyarakat dari distrik Timori? Ada? Ada? Ah, ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak. Distrik Kunin? Ada? Ah, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Distrik Kampoderi? Ada? Atau lagi? Sementara lagi bakar batu. Iya, lagi bakar batu. Ada di sana Bapak. Dari distrik Kaiga ada? Ada? Coba? Oh ya, terima kasih Bapak. Dari distrik Bewani ada? Berdiri. Berdiri coba? Oh ya, terima kasih. Dari distrik Bokondini ada? Wah ini ya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semua yang hadir saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Apakah keinginan Bapak Ibu untuk membentuk daerah otonomi baru ini keinginan pemerintah atau keinginan Bapak Ibu semua? Keinginan masyarakat atau keinginan pemerintah? Keinginan masyarakat? Oke, kalau gitu jawab pertanyaan saya. Angkat tangannya. Siapa yang setuju kita membentuk daerah otonomi baru, ya, yang sementara ini namanya Kabupaten Bogoga? Angkat tangannya yang setuju. Yang setuju angkat tangannya. Ada yang tidak setuju? Semua? Setuju. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya, kami hadir jauh-jauh dari Jakarta, dari Banten, dari Lampung, ya, itu ingin memastikan, ya, memastikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya, ya, memang niatan untuk membentuk daerah otonomi baru ini merupakan keinginan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tapi pesan saya, di dalam dokumen yang saya pegang ini ada beberapa persoalan administratif yang belum selesai. Tolong ini nanti ketua pemekarannya Pak Dini menyelesaikan dengan Ibu Selena dengan Bapak untuk menyelesaikan yang belum selesai, ya. Sebelum tanggal 6 Mei, Pak. Ya. Karena nanti pembahasan ini akan dimulai pada tanggal 6 Mei, ya. Setelah 6 Mei mulai pembahasan. Kenapa tidak sekarang? Karena tadi anggota DPD dan anggota DPR sedang reses, ya, melakukan aktivitas di daerah pemilihannya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke gedung Parlemen Senayan, di sana tidak ada orang, ya, yang orang Papua pulang ke Papua,
Yang orang Makassar pulang ke Makassar, yang orang Padang pulang ke Padang. Tidak ada orang di dalam gedung Parlemen Senayan, ya. Oleh karenanya, kemudian juga kami menginginkan agar masyarakat semuanya, ya, itu menjaga persatuan, menjaga kekompakan. Bisa? Bisa? Karena kalau Bapak Ibu terdengar di Jakarta, ya, Bapak Ibu, ya, tidak kompak, Bapak Ibu tidak bisa sepakat terhadap satu masalah, bisa jadi, ya, pembentukan daerah otonomi baru yang Bapak sudah perjuangkan selama bertahun-tahun itu menjadi gagal. Ya, tentu saja Bapak Ibu tidak mau gagal, kan? Semuanya ingin ada daerah otonomi baru. Ya, jadi kami berharap ini tolong diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ada di daerah Sulawesi Tenggara, ya, Pak Presiden kemarin mengeluarkan ampres dengan catatan memprioritaskan 4 daerah ini dulu. Lalu kemudian setelah dibahas, masyarakatnya satu dengan yang lain tidak kompak untuk menentukan, ya, ibu kota kabupatennya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Palu sudah ingin diketuk, akhirnya ditunda, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu ingin ditunda pembentukan daerah otonomi barunya? Tidak. Betul? Betul. Kalau tidak, maka Bapak Ibu semua harus kompak, harus sepakat, ya, tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak kompak, maka kemudian akan sulit bagi kami untuk membahas lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Proses di DPD RI, ya, nanti akan didahului sebulan dari sini, kami akan sidang pleno, lalu kemudian sidang paripurna. Kalau sudah ada jadwalnya, tentu saja nanti kami akan undang, ya, Pak Bupatinya, Pak Wakil Bupatinya, anggota DPR-nya, ya, begitu juga ketuanya, ya, untuk hadir di Jakarta, ya, dan saya kira ini tidak lama untuk menyaksikan ketok palu di DPD RI bahwasanya calon otonomi baru Kabupaten Bogoga ini akan bisa segera direalisasikan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Terakhir, ya, pesan dari kami, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah ada undang-undang desa, ya, undang-undang desa. Dan dalam undang-undang desa itu ada namanya desa adat. Siapa yang memperjuangkan desa adat dalam undang-undang itu? Itulah orang tua kita, Pak Paulus Sumino. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Paulus Sumino. Ya. Pak Paulus Sumino itu memasukkan, ya, desa adat di dalam undang-undang tentang desa. Di antaranya adalah, ya, keistimewaan desa adat, dia bisa mengelola, ya, kekayaan desanya, ya, untuk dibuat badan usaha desa. Lalu yang penting juga adalah Bapak Ibu nanti yang menjadi kepala dusun, kepala desa, ya, atau kepala kampung, ya, itu akan mendapatkan dana dari pemerintah setiap tahunnya yang besarannya itu, ya, sebesar 400 sampai 1 miliar setiap tahun. Ya. Tentu saja saya pesan kepada bapak-bapak kepala desa nantinya untuk bisa mengelola uang itu dengan benar. Karena kalau tidak, nanti banyak kepala desa di seluruh Indonesia itu yang akan masuk penjara. Ya, mudah-mudahan tidak ada kepala desa, ya, di sini yang masuk penjara karena dia dapat uang dari negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi salah olah, salah urus. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, jadi masyarakat semuanya juga nanti saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ya, selamat siang, salam.